Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Kali ini kita bakalan bahas alur film Korea dengan judul Parasite tahun 2019 dengan skor 8,6 di IMDb. Film yang berhasil membawa 4 piala Oscar di tahun 2020 ini benar-benar punya alur cerita yang epic dan plot twist yang sangat mind-blowing. Gue jamin film ini bakalan bikin kalian geleng-geleng kepala dan lebih gue saranin untuk nonton langsung untuk bisa merasakan experience dalam film ini. Tapi kalau kalian lebih suka denger alur ceritanya, gue nggak bakalan bacot lagi, kita tonton aja filmnya. Adegan dimulai dari satu keluarga, sang ayah bernama Kim Taek dan istrinya yang bernama Chong Sok, lalu anak tertua bernama Ki Wo dan adiknya Ki Jung. Mereka memiliki kehidupan yang pas-pasan dan mereka tinggal di sebuah apartemen kumuh. Karena sang ayah juga menganggur, saking miskinnya mereka hanya bisa berharap dari wifi tetangga untuk sekedar WhatsAppan. Bahkan roti yang sudah basi pun tetap dimakan dan untuk mendapatkan uang sehari-hari, keluarga ini bekerja sebagai pelipat kotak pizza. 받는 거죠. 이 사서 하는구나. 이게 아우 얘는 달인이구만. 공짜로 집안의 소득도 하고 고평도 없애고. Saat malam hari, sahabat Ki Wo datang dan membawakan sebuah hadiah dari kakeknya yang ternyata isinya adalah sebuah batu. Iya, batu. Tapi menurut sahabatnya yang bernama Min Hyuk ini mengatakan kalau batu ini bisa membawakan keberuntungan pada keluarga mereka. Lalu Min Hyuk dan Ki Wo ngobrol santai dan minum-minum di Alfamart terdekat. 귀엽지? 박다혜, 고이. Ternyata tujuan Min Hyuk menawarkan pekerjaan sebagai guru privat menggantikannya karena dia tahu kecerdasan dari Ki Wo di atas rata-rata. Hanya saja dia tak bisa melanjutkan kuliah karena masalah ekonomi keluarganya. 아, 근데 그 집에서 날 받겠냐 이 말이지. 난 대학생이 아닌데. 기정이가 그렇게 손재주가 좋다며? 포토샵 같은 것도 잘하고. Untuk meyakinkan orang tua dari calon muridnya, Ki Wo pun meminta bantuan adiknya untuk membuatkan sebuah dokumen palsu. Adiknya ini ahli dalam teknologi dan sangat mahir menggunakan Photoshop, sehingga dokumen palsu yang dia buat benar-benar terlihat meyakinkan. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. Saat Ki Wo ingin interview, ternyata rumah yang dia datangi merupakan rumah yang sangat mewah dan dia disambut seorang pembantu yang bernama Moon Kwon. 안녕하세요 사모님. 저 여기서 일하는 사람이에요. 저로 오세요. Lalu saat bertemu dengan nyonya sang pemilik rumah yang bernama Yeon Kyo, Ki Wo pun langsung diinterview dan Ki Wo memperkenalkan diri dengan nama Kevin. Lalu terlihat sang nyonya ini tak begitu peduli dengan berkas palsu yang dia buat dan mengatakan kalau dia setuju karena Ki Wo merupakan rekomendasi dari sahabatnya tersebut. Lalu si nyonya ini ingin mengetes kemampuan Ki Wo dalam mengajar anaknya. Anak dari nyonya tersebut bernama Dahye. 24번 더 확실해? Dengan tenangnya, Ki Wo memperlihatkan kemampuannya dalam mengajar. 이거 봐. 왜 박동환처럼 켰잖아. 실전은 기세야. Ki Wo pun berhasil diterima oleh sang nyonya dan saat akan pulang, ada satu anak lagi yang dimiliki nyonya tersebut yang bernama Dasong. Si nyonya mengatakan kalau Dasong sangat suka melukis dan saat dia memperlihatkan hasil lukisan Dasong, Ki Wo mengatakan kalau anaknya membutuhkan guru seni yang handal. Dan dia pun memiliki ide untuk merekomendasikan seorang guru seni sekaligus psikologi anak yang bernama Jessica. Karena tertarik, sang nyonya pun setuju untuk menginterviewnya. 제시카. 아니, 제 사촌의 과 후배 중에 어떤 분이실까? 만나 보시겠어요? Keesokan harinya, Ki Wo ternyata mengajak adiknya dan menyuruhnya untuk berpura-pura menjadi seorang guru seni untuk anak si nyonya. Saat mereka sudah berkenalan, Ki Wo pun meninggalkan mereka karena ingin melanjutkan les dengan Dahye. 천천히 다 나눠주시고 저는 이만 다혜 수업 올라가 볼게요. 네. 다혜야. 오늘 오신 제시카 선생님, 제시카 여자친구죠? Lalu di luar dugaan, ternyata Dahye memiliki perasaan kepada Ki Wo dan merasa sangat cemburu dengan guru Jessica. Ki Wo pun langsung meyakinkan Dahye bahwa dia tak tertarik. Ya iyalah, adik sendiri. Dan tiba-tiba
Berpindah ke Kijung, entah apa yang sudah dilakukannya, hanya dalam waktu sebentar anak dari si Nyonya yang sebelumnya sangat hyperaktif ini tiba-tiba saja berubah menjadi seorang anak yang tenang, dan itu membuat sang Nyonya kebingungan. Lalu Kijung pun menjelaskan arti dari lukisan anaknya dan mengatakan kalau anaknya memiliki tanda trauma masa lalu dan memerlukan terapi seni yang cukup lama. Walaupun Kijung menaruh tarif yang sangat mahal, si Nyonya pun setuju dengan tawaran Kijung. 지금 갑자기 말씀드리기가 좀 어쩌죠? 하단 이쪽 부분을 스키조프레니아 존이라고 해서 주 4회 2시간씩 수업 필요하고요. 이게 단순한 과외 수업이 아니고 Sebenarnya Kijung hanya bermodalkan browsing di Google dan kemampuan improvisasi untuk bisa meyakinkan si Nyonya. Lalu tak lama kemudian suami Nyonya yang bernama Park pulang bekerja dan Tuan Park menyuruh supirnya untuk mengantarkan Kijung pulang. 방송이 잘 좀 부탁드립니다. 수업 끝나신 건가? 네, 방금요. 그럼 뭐 쌤 좀 모셔다 드리지 뭐. 어? Saat di mobil, Kijung mendadak dapat sebuah ide. Ternyata idenya itu menaruh celana dalam dia sendiri dan meninggalkannya dalam mobil. Keesokan harinya, Tuan Park menemukan celana dalam yang ditinggalkan Kijung. Karena hal tersebut, Tuan Park berpikir bahwa sang supir sudah melakukan enak-enak di dalam mobilnya dan dia memutuskan untuk memecat sang supir. Kijung yang mendengarkan percakapan tersebut pun merekomendasikan seorang supir kenalannya, yaitu ayahnya sendiri, dan tentu saja karena rekomendasi dari Kijung, sang Nyonya pun sangat percaya. 정말 만나보시겠어요? 믿는 사람 소개로 연결. 이게 베스트인 것 같아요. Lalu Kiwo mengajak ayahnya ke showroom mobil mewah hanya untuk mempelajari mobil yang akan dia gunakan nanti. Dan setelah Tuan Park mengetes kemampuan mengemudinya, ayahnya Kiwo pun berhasil diterima bekerja. 하다 보니까 저절로 그리 됐지요. 저도 한 가지를 오래 하신 분들 존경합니다. 어린이 훌륭하시네요. Kali ini, Kiwo dan Kijung berencana untuk menyingkirkan Moon Guang, si asisten rumah tangga mereka, dan menggantikannya dengan ibu mereka. Tetapi si asisten ini ternyata memiliki riwayat kerja yang cukup lama, bahkan dia sudah bekerja dari pemilik pertama rumah tersebut hingga berganti ke pemiliknya sekarang. 그런 여자를 도려내려면 우리도 뭔가 준비를 해야겠다. Lalu Kiwo mendapatkan informasi dari Dahye bahwa ternyata si asisten rumah tangga tersebut memiliki alergi berat dengan serat bulu buah persik yang dapat membuatnya gangguan pernapasan hingga asma. Kiwo pun langsung mencobanya dan alhasil si asisten langsung memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Di rumah sakit, ayah Kiwo pun memotretnya sedang antri obat dan mengatakan pada Nyonya bahwa dia mendengar kalau si pembantu memiliki penyakit TBC. 본의 아니게 그 아주머니께서 활동성 결핵 판정 받았다고 전화로 누구에게 막 얘기를 하는데 Karena si asisten rumah tangga mereka sudah bekerja dari lama, sang Nyonya pun tidak mudah percaya. Lalu Kijung yang sudah ada di rumah memberikan lagi serat bulu buah persik sehingga saat si Nyonya sampai di rumah, si asisten tersebut mengalami sesak napas dan batuk yang cukup keras. Dengan cepat, ayahnya Kijung mengambil tisu yang dia buang dan hanya dengan modal tomat sasetan, dia menunjukkan kepada si Nyonya bahwa penyakit TBC yang dimiliki si asisten benar-benar serius. Takut TBC yang dimilikinya menular ke anak-anaknya, si Nyonya pun memecat asisten tersebut di saat itu juga. Lalu ayah Kijung memberikan sebuah kartu nama sebuah perusahaan kepada Tuan Park dan dia mengatakan perusahaan tersebut menyediakan jasa asisten rumah tangga yang handal. 인력들만 추려서 공급하는 그런 전문 회사라고. 이 명함 애기 엄마한테 주면 되겠네. 그죠? 예, 그래서 안녕하세요. 덕케어 시니어 어드바이저 여명선입니다. 전현자가 사기를 쳤어도 대사 관련인데 전현이. Dengan cepat, ibu mereka pun bekerja di rumah yang sama dengan kemampuan dan kerjasama keluarga Kim. Mereka semua berhasil mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. 앞으로 노크만 해주시고. 네. 이놈의 새끼 아빠가 좀. 형이 너 수업 중에 나오면 어떡해? Setelah beberapa lama, keluarga kaya ini memutuskan untuk pergi berlibur beberapa hari dan tentu saja keluarga Kim langsung memanfaatkan rumah tersebut dan menikmati semua fasilitas yang ada. Untuk beberapa saat, mereka juga tinggal di sana dan merasakan bagaimana hidup sebagai orang kaya.
Mereka pun berpesta dengan minum-minum dan di saat yang bersamaan Kiwo menceritakan hubungan serius dengan Dahye dan berpikir ingin menikahinya. Lalu tak lama kemudian, ternyata yang membunyikan bel rumah adalah mantan asisten rumah tersebut. Dengan tingkah yang cukup aneh, si mantan asisten ini minta untuk dibukakan pintu karena ada sesuatu yang tertinggal. Karena tak ingin dicurigai, ibu mereka pun langsung membukakan pintu. 무기는 좀 여기다가. Si mantan asisten tersebut langsung menuju ruang basement dan ternyata di ruangan basement tersebut terdapat pintu rahasia menuju ruang bawah tanah yang di dalamnya terdapat sang suami dari mantan asisten tersebut. 괜찮아. Selama ini, si mantan asisten juga memanfaatkan keluarga kaya yang mendiami rumah tersebut untuk merawat suaminya yang mengalami depresi berat karena berhutang pada rentenir. Dia mendapatkan info dari Dasong kalau mereka akan pergi berlibur dan dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengunjungi suaminya. Lalu si mantan asisten ini juga memohon pada ibu Kiwo untuk sekedar memberi makan suaminya setiap hari karena dirinya sudah tak bisa bekerja di sana. Lalu Kiwo, Kijung, dan ayahnya yang sedang menguping tak sengaja terjatuh sehingga si mantan asisten tersebut mengetahui fakta bahwa mereka semua menipu agar bisa bekerja di rumah ini. Dengan cepat si mantan asisten tersebut merekam semua di HP-nya dan mengancam akan memberitahu pemilik rumah. 너무나도 여기서 일자리를 너무 듣기 싫고. 사모님 번호로 전송할까 하는데 어떻게들 생각하셔? Lalu dia dan suaminya bersantai sejenak sambil mengancam keluarga Kim, tetapi mereka tak tinggal diam saja dan keluarga Kim langsung menyerang mereka dan mengambil HP-nya. Ternyata si Nyonya menelpon ke rumah dan mendadak akan pulang saat itu juga, serta menyuruh ibu mereka untuk menyiapkan makanan untuknya. Dengan cepat, ayah mereka pun menyeret si mantan asisten dan suaminya ke bawah tanah untuk bersembunyi, dan ibu mereka menyiapkan makanan. Tak lama kemudian, para pemilik rumah sudah datang. Kiwo yang harus mengembalikan buku Dahye terpaksa bersembunyi di kamarnya, sedangkan Kijung yang membereskan ruang keluarga terpaksa bersembunyi di bawah meja. 오셨어요? Mendadak, si mantan asisten berhasil lolos dan berlari menuju ruang atas, tetapi ibu Kiwo mendengar suara langkah kakinya dan menendang tepat saat dia berhasil keluar. Saat ayah mereka disibukkan mengangkat si mantan asisten yang pingsan, karena depresi berat, ternyata suaminya sang mantan asisten ini setiap hari memberikan ucapan terima kasih dengan kode Morse menggunakan lampu. Tapi sayangnya para pemilik rumah tersebut tidak mengerti dan mengira itu hanyalah kerusakan biasa. Selagi makan, si Nyonya bercerita tentang masa lalu Dasong yang membuatnya trauma. Ternyata saat Dasong mengambil kue di malam hari, dia melihat sosok suami si mantan asisten yang keluar dari persembunyian karena ingin mencari makan. Saat mereka semua bersiap akan tidur, Kiwo, Kijung, dan ayahnya yang keluar dari persembunyian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Mendadak, Dasong turun dari lantai 2 dan itu membuat mereka bertiga terpaksa bersembunyi lagi di bawah meja. Keadaan makin rumit karena Dasong memutuskan untuk tidur di tenda halaman rumah dan hal itu membuat Nyonya dan Tuan Park harus menunggu di sofa. 그 냄새가 나는데? 뭔 냄새? 김 기사님 스멜. Di sini mereka mendengar langsung bahwa Tuan Park tak begitu suka dengan ayah mereka karena memiliki bau badan yang sangat mengganggu. Saat mereka semua tertidur, Kiwo, Kijung, dan ayahnya pun merasa ini adalah kesempatan untuk keluar dari persembunyian dan lari saat itu juga. 어떻게 됐어? 꼼꼼 묶어놨지 뭐. 다. 민혁 오빠한테 절대 이런 일이 안 생기지! Saat mereka sampai di rumah, ternyata efek dari hujan lebat yang tak berhenti-henti membuat daerah rumah mereka kebanjiran dan tentu saja rumah mereka yang ada di basement penuh dengan air. Di
Di sisi lain, si mantan asisten ternyata sadar dari pingsannya, akan tetapi karena kepalanya terbentur saat jatuh dari tangga menyebabkan kepalanya penuh dengan darah, dan saat ingin mendatangi suaminya, si mantan asisten pun akhirnya meninggoy. Dasong yang sangat menyukai Pramuka ternyata tahu dengan kode Morse dan tak sengaja melihat pesan yang dikirim lewat lampu tersebut. Keesokan paginya, si Nyonya berencana untuk merayakan ulang tahun Dasong, lalu dia juga mengundang Kiwo dan Kijung untuk memeriahkan acara. Si Nyonya pun lanjut berbelanja ditemani dengan ayah Kiwo. Di perjalanan, si Nyonya juga ikut-ikutan merasa kalau ayah Kiwo memiliki aroma badan yang mengganggu, dan sikap tersebut seolah-olah merendahkan dirinya. Saat pesta hampir dimulai, Kiwo yang sibuk cipokan sama Dahye di kamar mulai kepikiran dengan orang-orang yang mereka kunci di basement, dan dia berencana untuk memberikan batu keberuntungan yang diberikan sahabatnya. Di pesta, ayah Kiwo bersama dengan Tuan Park berencana untuk memberikan surprise. Saat Kijung membawakan kue ulang tahun, mereka berdua akan mengejar Kijung menggunakan pakaian ala Indian, dan nantinya Dasonglah yang akan menyelamatkannya. Beralih ke Kiwo yang diam-diam memasuki ruangan basement sambil membawa batu terkejut dengan kondisi si mantan asisten yang sudah tak bernyawa. Dan tiba-tiba ya, akhirnya Kiwo pun dihajar dengan batu yang dia bawa. Dengan muka yang penuh luka karena memberikan kode Morse, dia pun berniat untuk mencari ayah Kiwo untuk menuntut balas atas kematian istrinya. Saat dia melihat pesta Dasong, dengan pisau di tangannya, dia pun mengincar Kijung dan pisau tersebut tepat mengenai dadanya. Pesta tersebut pun langsung menjadi porak-poranda. Tuan Park yang ingin menyelamatkan anaknya meminta ayah Kijung untuk melemparkan kunci mobil. Tetapi sayangnya kunci tersebut malah terhalangi oleh pergelutan ibu Kijung dan suami si mantan asisten. Ibu Kijung pun berhasil melumpuhkannya dengan menusuknya tepat di perut, dan saat Tuan Park ingin mengambil kunci tersebut, tiba-tiba ya, ayah Kijung malah membunuh Tuan Park dan lari saat itu juga. 저 귀하께서는 변호인을 선임할 권리가 있고. Beberapa bulan pun berlalu. Ternyata Kiwo masih selamat, akan tetapi dia mengalami gegar otak parah dan itu membuatnya sedikit menjadi ODGJ. 지금 내 말 들려? 저기 그 귀하께서는 저기 Karena tragedi yang terjadi, Kiwo dan ibunya pun dijadikan tersangka, dan saat di persidangan kasus tersebut dianggap sebagai pembunuhan atas pembelaan diri. Mereka berdua pun harus menjalani hukuman percobaan. Sedangkan Kijung ternyata tewas di saat tragedi terjadi, dan ayah Kiwo hingga saat ini tidak ditemukan sehingga dia menjadi buronan atas pembunuhan Tuan Park. 아버지가 대체 어디 계신지 전혀 모르고 있는 그런 상황인데. Hari-hari pun dijalani Kiwo seperti sebelumnya. Rumah yang menjadi tragedi kini sudah berpindah ke pemilikan yang baru, dan Kiwo tiap hari selalu memantau rumah tersebut dari jauh. Dan dari kejauhan terlihat lampu yang digunakan untuk mengirimi kode Morse menyala. Hal tersebut pun langsung disadari oleh Kiwo bahwa itu merupakan kode yang dikirimkan ayahnya. Saat dia berhasil menerjemahkannya, ayahnya dengan terpaksa harus bersembunyi di basement tersebut, dan dia juga mengatakan kalau dia sudah menguburkan dengan layak si mantan asisten di halaman rumah tersebut. Ayahnya yakin bisa bertahan hingga penghuni rumah yang baru datang dan akan terus bersembunyi di sana.
Karena hal tersebut, Kiwo pun berkeinginan untuk menjadi orang sukses sehingga dia bisa membeli rumah tersebut dan menyelamatkan ayahnya yang terkurung di basement. 일단 돈부터 벌겠습니다. 이 집부터 사겠습니다. 아버지는 그냥 계단만 올라오시면 됩니다. Film pun tamat. Kebanyakan film Korea memang memiliki alur cerita yang menarik, tapi baru kali ini gue ngerasain film Korea yang penuh dengan plot twist. Awalnya berasa kayak komedi, tapi mendadak berubah menjadi drama thriller. Kalau filmnya seepik ini sih nggak salah emang kalau bisa jadi pemenang Oscar. Dan fakta yang menarik adalah film ini terinspirasi dari cerita masa lalu sang sutradara, karena dia juga dulu sempat jadi guru privat anak orang kaya. Dan uniknya lagi, saat proses syuting, para aktornya sendiri tidak tahu jalan cerita sebenarnya akan jadi bagaimana. Untuk skor pribadi gue untuk film ini adalah 9/10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.